barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pada pertemuan sebelumnya kita ulang ya. At-talib yashkuru syaikhahu. Seorang talib berterima kasih kepada gurunya. Ya, rekaman yang sebelumnya pending. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullah man la yashkurun nas. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Pada bab ini, di antara adab seorang talibul ilmi berterima kasih kepada gurunya. Di sini disebutkan, dibawakan hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada umat manusia. Ya ikhwan, seorang talibul ilmi berterima kasih kepada orang lain itu merupakan bab yang dianjurkan, disunnahkan dan disyariatkan. Ada orang berbuat baik kepada antum, maka layak antum berterima kasih kepada dia. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u. Siapa yang melakukan perbuatan baik kepada engkau, fakafi'u, maka balaslah. Fa illam tajidu ma tukafi'u, kalau engkau tidak mampu untuk memberikan balasan, maka fad'u lahu, minimalnya doakan kepada dia. Ucapan jazakallahu khairan. Nah, ini perkara yang disyariatkan. Kalau ada orang berbuat baik kepada kita, maka selayaknya kita berterima kasih. Lantas bagaimana kalau seandainya orang yang berbuat baik kepada kita ini tadi adalah orang yang rela meluangkan waktunya, rela mengajari kita. Bahkan dulunya kita tidak bisa membaca Al-Quran. Dengan perantara dia kita bisa lancar baca Al-Quran, bisa hafal Al-Quran. Dulunya tidak bisa bahasa Arab, tidak ngerti bagaimana wudhu, bagaimana sholat, bagaimana ABCD dari perkara agama ini tadi. Dia tidak faham. Nol putul. Udah nol putul pula. Kalau nol masih bisa dijadikan angka, masih bisa dipakai. Ini nol putul, datang ke pondok pesantren itu nggak bisa apa-apa, nggak ada nilai. Kemudian dia belajar, dididik, dibina, punya ilmu, bahkan dengan ilmu tersebut Allah mudahkan jalan-jalan dunia dia. Layak tidak bersyukur? Layak loh. Kadang betapa banyaknya kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dari perkara dunia ini tadi, dengan sebab apa? Dengan sebab ilmu, dengan sebab perantara guru ini tadi. Sedangkan maaf, terkadang guru itu tidak lebih baik kehidupannya dibandingkan kita. Sedangkan dia luar biasa. Layak tidak bersyukur? Sangat layak. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan tidak dianggap bersyukur kepada Allah orang yang tidak mau terima kasih kepada orang lain. Kalau ada orang memberi bagian dari dunia, dia kasih duit, kasih motor, kasih mobil, layak kita berterima kasih. Lantas bagaimana dengan orang yang berupaya meluangkan waktu, meluangkan tenaga, pikiran, ilmu untuk ngajari kita? Sangat layak antum berterima kasih. Lihat, kalau antum baca sebagian buku-buku yang ditulis oleh murid-muridnya Syekh Muqbil, ya, selalu disebutkan di muqaddimah ucapan ashkur, aku berterima kasih li syaikhain, ya, kepada guruku, disebutkan namanya Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i dan yang semisalnya. Antum bisa lihat ya di beberapa buku-buku karya murid-muridnya Syekh Muqbil, kadang sampai rasa syukur itu disampaikan kepada yang bantu ngetik. Demikianlah selayaknya bagi kita seorang talibul ilmi. Jangan sungkan-sungkan antum mengucapkan jazakallahu khairan. Keberhasilan kita, kesuksesan kita, jangan sungkan untuk kita jadikan rasa syukur untuk membalas kebaikan sang guru. Kemudian disebutkan di sini, wa bawwabal Imamul Wadi'i fi kitabihil Jami' as-Sahih, kitabil ilm, bab
bi'inwan syukrut talib mu'allimahu wa minhu as-sana' alaihi bima yastahiqu. Wa awrad al-hadits al-madhkur. Coba dia ambilkan al-Munqalah, Syekh Ba Musa yang bawa. Ya, jilid 1. Di sini kata penulis buku ini, Al-Imamul Wadi'i membuat bab dalam kitab Al-Jami'us Shahih di Kitabul Ilm dengan judul Syukrut Talib Mu'allimahu. Seorang talib berterima kasih kepada gurunya. Seorang talib berterima kasih kepada gurunya. Wa minhu as-sana'u 'alaihi bima yastahiqu. Dan di antara bentuk terima kasih kepada gurunya yaitu memberikan sanjungan kepada gurunya tersebut. Nah, contoh. Wa ashkuru, kata Syekh Muhammad bin Hizam dalam buku ini, wa ashkuru ikhwanil ladzina ta'awanu ma'i fil muqabalah. Aku berterima kasih kepada saudara-saudaraku yang mereka berta'awun bersamaku di dalam muqabalah. Buku ini muqabalah itu saling mencocokkan, mengoreksinya. Wa tashil akhta, memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada. Fajazahumullahu khairan al-jaza. Wa sabbatanallahu wa iyyahum 'alal haqqi hatta nalqahum. Wa ashkuru walidayya. Ya. Aku bersyukur kepada kedua orang tuaku. Wa masyayikhi alladzina rabbawna 'alal khairi was sunnah. Dan aku bersyukur kepada guru-guruku yang telah mendidikku di atas kebaikan dan sunnah. Wa akhussu minhum syekhana al-allama Samahat al-Walid Muqbil Ibnu Hadi al-Wadi'i. Aku khususkan di antara mereka adalah al-allama Muqbil Ibnu Hadi al-Wadi'i. Wa'afa rahimahullah wa'afa anhu wa ghafara lah. Thumma syekhana al-Fadil an-Nasih al-Amin Yahya Ibn Ali al-Hajuri. Jelas? Ini maksud ada. Ya, ucapan terima kasih. Dan masih banyak sekali. Yang paling banyak antum jumpai yang seperti ini di buku-buku karyanya orang-orang Yaman. Ya, orang-orang Yaman yang mereka kadang nulis menyebutkan muqaddimah. Antum lihat. Di sini disebutkan, kata Syekh Muqbil, bentuk terima kasih seorang murid kepada gurunya di antaranya menyanjung guru tersebut dengan pujian yang selayaknya. Qala Ibnu Juma'ah Al-Kinani, berkata Al-Imam Ibnu Juma'ah Al-Kinani dalam kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Ya. Ibnu Juma'ah Al-Kinani mengatakan, As-sadis ayashkura syekh ala tauqifihi ala ma fihi fadilah. Hendaknya dia bersyukur kepada syekh, kepada guru, tatkala guru tersebut mendapati pada diri murid tadi perkara yang padanya ada keutamaan. Jadi seorang thalib berterima kasih ke guru ketika gurunya memuji, menyanjung. Wa ala taubihihi ala ma fihi naqisah, dan juga dia berterima kasih ke guru tatkala guru tersebut mengecam dia, ya, mengkritisi dia pada perkara yang padanya terdapat kekurangan. Dasar inti, banyak tidur, banyak makan. Alhamdulillah diingatkan guru. Ustaz ngomong banyak tidur, banyak makan. Taruh di mana otak? Sampah dibuang di teras, tidak disapu. Ustaz ngoceh-ngoceh. Nih, apa yang dibilang itu kadang benar. Pernah hakam tuh, buang sampah sembarangan, malu anak. Kebiasaan. Depan asrama haji, orang pakai gamis, terus dia buang botol gitu, lempar. Dek, ambil dek, nggak boleh buang sembarangan. Dapat dari mana itu? Karena terbiasa di pondok-pondok ini. Makanya dibilang tadi, sampah taruh di tempat tempatnya. Antum yang suka nyelip-nyelipkan itu, nanti akan terbiasa di tempat umum. Orang mau lihat dia itu memang betul-betul ada kebiasaan bagus atau tidak, bawa ke tempat umum. Karena di tempat umum, tempat publik seperti itu akan kelihatan orang yang beradab apa tidak. Orang yang terbiasa, maaf, permisi, maaf, akan terbiasa.
Orang yang terbiasa, jazakallahu khairan, terima kasih, akan terbiasa. Di tempat umum dikasih orang, nah, diambil aja udah. Kalau orang udah terbiasa, jazakallahu khairan Pak. Kata orang Indonesia, Allah bisa karena biasa. Makanya antum dididik untuk membiasakan itu bukan apa. Makanya kemarin kita ngobrol sama seorang ustadz ya, yang dari Bandung. Jadi kadang kenapa ada sisi positif yang pendidikan akademik anak-anak kuliah nih, yaitu dari sisi membiasakan evaluasi, karena dia dibiasakan mengkritik dan dikritik. Sedangkan kita, katanya Dur, kita nggak ada, kita biasakan satu alur, sehingga ketika datang keluar kaku. Saya pikir iya juga, karena kita merasa nggak pernah ada mengkritik orang. Kita biasanya mengkritik, nggak biasa dikritik, biasanya kritik. Kita merasa benar. Ketika di luar, ternyata attitude kita itu banyak salah, dan kita merasa itu benar. Makanya kalau dipikir-pikir benar juga ya. Di pondok pesantren itu ada guru yang dia lebih pengalaman, gimana yang di luar diterapkan sama dia, anak murid dia yang belum pengalaman. Jadi ada ilmu yang namanya itu tuh, kalau mau dibilang adab, kalau bisa sekarang ini apa, attitude ya, yang etika ya, di luar itu dianggap bagus oleh orang luar, dan itu tidak menyalahi syariat. Nah terkadang kita ini tidak ada di pelajaran kita, tidak ada di pelajaran kita. Contoh saja, contoh, anak ambil contoh ya, yang kadang mungkin di pelajaran kita itu kita menganggap sepele. Antum berdiri, antum duduk, antum minggir Afgan, antum maju Afgan, Afgannya maju, ya Afgan maju dikit, antum jalan ke sana, jalan sempit sempit. Kalau antum jalannya kayak gitu susah sekali. Terpaksa antum jalannya miring, gimana? Ya, jangan aja. Gimana cara jalannya miring karena jalannya sempit. Yang mana yang tepat? Pertanyaannya, jalannya seperti itu. Coba antum mau jalan ke sana, gimana yang tepat? Jalannya miring, barang antum miring. Bahwasanya itu miring tuh bukan jalan yang antum ngadap ke sana, tapi antum harus memiringkan badan. Ya itu namanya miring. Nah, gimana caranya yang tepat? Sempit nggak bisa kayak gitu, sempit. Nggak, antum mau nggak mau harus miring. Sekarang tuh kursi nih, itu jangan posisikan antum jalan itu. Kursinya kursi yang rapat, kursi kondangan segala macam. Yang mau nggak mau antum harus miring. Contoh seperti lain itu di pesawat. Yang jalan aja. Nah, sebenarnya ternyata etika di luar enggak gitu jalannya. Ya enggak, Dan? Nah, yang kemarin gitu aja kan. Antum jangan pantati orang yang duduk itu. Ya. Jadi itu gimana? Antum ngadapnya ke afan. Antum ada kursi kondangan, mau duduk di tengah ada kosong. Ya. Jadi bukan kayak itu, coba gimana? Nah, itu di kalangan urufnya, istilahnya, dan nggak menyalahi syariat kok. Agak kurang sopan, ya, kurang sopan. Duduk juga duduk. Sekarang sebagian ustadz itu kajian yang paling bagus kayak gini, mejanya tertutup, atau kalau nggak tertutup kasih taplak meja. Sebagian ustadz kadang ada di video itu, pernah lihat ngangkang. Nah, tahu ngangkang itu? Gimana? Ini kalau kaki anak-anak tuh lihat kaki ini, kalau didudukkan ngangkang kayak gini, bagus apa enggak? Jamaah duduk di bawah, ustadznya duduk ngangkang kayak gini. Hah? Nggak pakai gamis pula, cuma pakai celana panjang itu. Kalau ini kan nggak tahu antum, anak ngangkat kaki, anak nggak tahu. Itu paling enak itu pakai kursi meja tertutup. Nah, sebagian pengajian itu kadang-kadang nggak tertutup dia. Ustadznya ngangkang, nggak sopan. Itulah yang namanya adab, dan tidak menyalahi syariat.
Ya. Dan penting, nggak usah antum jawab, kan nggak ada dalil. Anak pernah live di 2017. Jadi kajian, ramai kajian ibu-ibu. Di live kan sama orang. Ya, waktu itu anak masih mengharam-haramkan video lah. Cara duduk anak ngangkang di kursi. Ya, ngangkang. Kata orang yang lihat, nggak sepan sekali ustadznya duduknya ngangkang. Setelah anak pelajari memang benar. Ya, makanya apa yang anak pernah kurang dulu, anak ajarin ke antum. Tapi antumnya kadang kalau diajar ustadz sakit pala. Merasa apa? Ustadz ini. Nanti antum pahit di luar, barulah. Apa yang kita kasar-kasar belak-belakan sama antum tuh karena kita ngalami pahitnya di luar. Nah, khawatirnya iman antum, mental antum belum semental kita. Dikritik orang kayak gitu, baper. Nah, takutnya kayak gitu. Nah, kalau kita alhamdulillah kalau dikritik orang bayaran orang kritik kan nah sekarang tuh daripada antum dikritikin orang awam mendingan dikritikin ustaz. Ya enggak? Anak saja belajar gimana tempat di luar, caranya. Ini penting ya, kawan. Jadi makanya bersyukur, berterima kasih kepada guru yang telah menuntun kita kepada perkara yang baik dan juga mengkritiki kita pada kekurangan yang ada pada kita. Berarti ada yang mengingatkan. Kemudian, au ala kaslin ya'tari. Demikian juga bersyukur kepada guru yang mengkritisi kita, menghardik kita, mengocehi kita pada kemalasan yang nimpa diri kita. Au kusurin yu'anihi, atau kekurangan yang dia merasa terganggu. Au ghairi dzalika mimma fi iqafi alaihi wa tawbihihi wa irsyadi wa salahi. Ya. Demikian juga dari hal-hal tersebut atau selain hal tersebut dari perkara-perkara yang terdapat bimbingan atau terdapat hardikan, demikian dia tuntunan dan kebaikan bagi murid tadi. Wa yu'addu dzalika minasy-syekh min ni'amillahi 'alaihi bi'tina'i syekh bihi wa nadharihi ilaihi. Bahkan hal tersebut digolongkan sebagai bentuk anugerah dari Allah berupa perhatian syekh terhadap murid tadi dan juga sudut pandang syekh terhadap murid tadi. Fa inna dzalika amyal liqalbi syekh. Karena kalau kita terima kasih kepada guru bisa lebih membuat hati guru tadi condong, tertarik, senang sama muridnya, sama santrinya. Wa ab'ats 'alal i'tina' bi masalihihi, dan juga lebih membangkitkan kepada guru tersebut untuk perhatian terhadap maslahat muridnya. Wa idza awqafahu syekh 'ala daqiqatin min adabin aw naqisatin sadarat minhu wa kana ya'rifuhu min qabl fala yudhhir annahu kana 'arifan bihi wa ghafala anhu. Apabila seorang syekh auqafahu, menuntun dia, menunjukkan dia pada suatu adab atau pada sesuatu kekurangan yang ada pada murid tadi. Wa kana ya'rifuhu min qabl, dan seorang murid tadi sudah tahu sebenarnya. Nah, ini kalau guru, kalau ustaz tadi nuntun, lo ini lo. Ya. Ini enggak boleh, ini boleh, ini enggak boleh, ini boleh, ini makruh, ini haram, atau segala macam. Antum sudah tahu. Fala yudhhir annahu kana arifan bihi. Maka jangan ditampakkan kalau dia sok sudah tahu. Anggap yang kayak seakan-akan belum pernah dengar. Jangan, oh iya Ustaz, aku udah tahu ini. Udah tahu Ustaz. Masya Allah, ada adab sekali. Atau nyeletuk ketika gurunya jelaskan, aku tahu Ustaz itu. Begini-begini kan Ustaz. Kayak dia yang paling pintar. Wa ghafala anhu. Ya. Dan jangan pula dia tampakkan ya, dia tidak peduli. Bal yashkur asy-syekh ala ifadatihi dzalik wa i'tina'ihi bi amrihi. Hendaklah dia berterima kasih kepada guru yang memberikan faedah dan perhatian terhadap hal tersebut. Fa in kana lahu fi dzalika udhrun. Nah, kalau seandainya dia melakukan sesuatu pelanggaran atau kekurangan, ada uzur, wa kana i'lamu syekh bihi aslah, fala ba'sa bihi. Wa illa tarakau, dan ternyata memberitahu kepada guru tersebut lebih maslahat, maka tidak masalah sebutkan uzur tersebut. Kalau tidak perlu, tidak ada masalah, tidak perlu disebutkan. Misalkan ana pribadi negor, ya, kenapa Abdul Razak tidur untuk subuh?
Ini jam pelajaran. Ada maslahat. Apa masalahnya? Ngantuk berat dia. Apa masalahnya? Ngantuk berat karena ronda. Perlu dia ngasih tahu gurunya. Afwan Ustaz, pagi-pagi tidur, ini waktu berkah. Misalkan, dia kasih tahu Ustaz semalam ronda. Ada maslahat, maka kasih tahu. Fala ba'sa bi, maka tidak masalah kasih tahu udzur. Antum melakukan sesuatu yang dianggap keluar dari etika, keluar dari adab karena udzur, maka kasih tahu kalau ada maslahat. Tapi kalau tidak ada maslahat, tidak usah sebutkan udzur, tinggal antum jazakallahu khairan Ustaz. Ya, ada maslahatnya antum kasih tahu. Contoh misalkan, maslahat itu gini loh. Nanti kalau Ustaz nggak dikasih tahu udzur, Ana bilang nggak boleh dikasih buku Abdul Razak, nggak ada kitab gratis, fotokopi sendiri. Ada maslahat bagi dia, kasih taunya. Afwan Ustaz. Kalau cuma masalahnya nggak ada, juga nggak dimarahi, cuma dihardik gitu aja. Tinggal bilang apa? Jazakallahu khairan Ustaz. Afwan. Bilang gitu aja selesai. Kan bersyukur, diingatkan. Seperti itu. Illa yatarattab ala tarki bayanil udhr mafsadah. Kecuali kalau memang menyebabkan tatkala menyebutkan udzur tadi ada mafsadat. Fa yata'ayyan i'lamuhu bihi, maka wajib untuk dikasih tahu gurunya kalau dia ada udzur. Qultu, kata Syekh penulis ini ayat, kaifa la yashkuru talib syekhahu, bagaimana bisa kok seorang talib tidak berterima kasih kepada syekhnya, wa huwa yas'a ila islahil talib, yang mana guru tersebut berupaya untuk membenahi muridnya. Antum bisa bayangkan loh, dari nol misalkan nggak bisa ngaji, gimana antum nggak layak nggak berterima kasih? Misalnya di sini ada orang kayak Sultan Iqra itu kan, Iqra, terus dari nol dia belajar Iqra di sini, belajar bahasa Arab dari sini, terus sampai dia menjadi qori internasional. Ya, layak nggak berterima kasih? Antum yang dulu mungkin nggak bisa mana mubtada, mana khobar, mana hal, mana tamyiz, mana maf'ul bi, maf'ul mutlaq, kemudian bisa bahkan dengan sebab ilmu yang ada pada antum tadi, Allah mudahkan jalan dunia. Ini ikut lomba bahasa Arab nahwu, juara 1 dengan hadiah 7 miliar. Wandi, ya layak berterima kasih nih kepada guru yang ngajari antum. Beliin mobil pick up aja lah, makasih kan, biar pacak ngangkuti santri. Makanya ya ikhwan, maaf ya, kadang orang awam itu lebih, maksudnya orang awam yang istilahnya di luar kita salafi nih, kadang mereka tuh lebih berterima kasih loh kepada gurunya. Ada yang dibeliin mobil, luar biasa. Anak nggak ngarap-ngarap, boro-boro anak udah tahu antum buntu. Sebagian orang tuh kayak gitu, diajari ngaji, dihajikan ustadznya, diberangkatin umroh. Ini tidak ditahdir ustadznya, na'udzubillah. Ya, apa terima kasih kayak gitu? Ada viral Wiki Salim yang masak rendang anu ya. Nah, sebagai bentuk katanya, saya terima kasih dengan guru saya yang ngajari saya, yang nuntun saya, dari Sulaiman. Dibeliin mobil sama dia. Kayak mirip-mirip Alphard, tapi bukan Alphard apa gitu loh. Hah? Kayaknya. Dibeliin mobil ya kan? Dibeliin mobil sama dia. Ya. Sebagian orang, kalau anak enggak boro-boro ya kawan, ya. Orang beliin kitab aja belum ada. Ustaz, ini rasa syukur anak pada antum. Ada nggak kitab yang antum minat? Selama dakwah ini aja 10 tahun. Ya. 10 tahun, masuk 11 tahun ini. Dari 2015 sampai ini. Ya. Belum ada ikhwan santri, mau anak santri anak pribadi atau ikhwan mau apa yang bilang, Ustaz, ana mau kasih hadiah antum kitab. Adakah antum berminat untuk membeli suatu kitab? Ana insya Allah mau beliin Ustaz. Ana ada budget antara minimal misalkan antara 500.000 dan 1 juta. Ana ingin kasih hadiah. Gak ada. Ikhwan yang beli kitab aja, nggak ngarep-ngarep sih. Karena kenapa? Ana juga kalau kitab tuh bisa biar ana beli sendiri, tapi nggak ada. Boro-boro mau ada orang terima kasih yang tadi kasih mobil itu tadi ya. Nah, kalau yang musuhi mentahdir, ngocehin di belakang, banyak
banyak jidan. Ya, ustadz kayak nggak ada. Ya, biarin aja. Kalau anak biar simpelin. Semoga Allah SWT balas dengan perlakuan mereka kepada anak pribadi, nanti dibalas oleh muridnya biar dia ngerasain gimana pahitnya. Itu aja. Ya. Ini kitab yang ada di depan ini nggak ada tuh. Oh iya, nggak ada. Masih mending masyaikh. Masyaikh banyak jasa sama anak. Bener, nggak ada. Masyaikh suka ngasih buku dia. Datang ke tempat Syekh Ba Musa, dikasih lah ini sama Syekh Ba Musa. Syekh Ba Musa bilang, Syekh Abdul Hajjaj Indonesia ngasih ceramah. La ya Syekh, nurid an nastafid. Anak dipanggil Syekh sama Syekh Ba Musa. Rombongan sama dokter fikih. Akhirnya asisten Syekh bilang, Syekh Abdul Hajjaj aina huwa? Kasih setumpukan. Gara-gara dipanggil Syekh, anak dikasih buku setumpukan. Di antaranya ini, Al-Hayatu Furas. Hidup itu adalah kesempatan. Ya enggak? Nah. Jadi ya antum yang sudah tahu adab ya minimal terima kasih kepada guru antum. Minimal kalau tidak bisa ya ucapkan jazakallahu khairan. Jaga nama baiknya, puji dia, sanjung dia dengan pujian yang layak, yang pantas. Ya, kalau lebih dari itu ya Ustaz, misalkan siapa namanya Pahmi pulang ke Kalimantan dan ternyata dia punya kebun sawit. Ya enggak? Ustaz, kata Pahmi, alhamdulillah kebun sawit saya ada totalnya 4.500 hektar tidak terbakar Ustaz. Saya akan infakkan 20 hektar untuk Darul Hadis Palembang Ustaz. Kemudian wa huwa yas'a ila islahi talib bi da'watihi ila tahalli bil fadail. Bagaimana tidak seorang talib berterima kasih kepada gurunya dalam kondisi gurunya berupaya untuk membenahi santri tersebut. Antum lihat sebagian santri ini, lelah tak kita membenahinya? Tidak usah yang besar-besar, yang kelas-kelasnya fulan wa'alan 2 3 itu tadi. Sekelasnya Hizam itu. Anak masih kurang dari 6 tahun. Gimana antum membenahinya kemarin? Nah itu tadi. Berat kan? Kayak gitu. Gimana yang santri ribuan? Gurunya berupaya untuk membenahi santri tersebut dengan cara mengajak dia kepada akhlak yang berhias dengan perangai yang terbaik, wa takhalli anis safasif, serta melepaskan as-safasif. Safaif itu rodi artinya akhlak-akhlak yang buruk. Lawan dari fadail. Fadail itu akhlak yang baik, safasif akhlak yang buruk. Walau rubbama sa'asyikhu fi naf'i talib bil mal in qadira. Bahkan terkadang seorang guru tadi berupaya untuk memberikan kemanfaatan pada santrinya tadi dengan harta kalau dia mampu. Dilihat dah lama enggak pulang, kangen, kasih duit, baliklah, mudiklah, ya, kasih, ya, ya. Dulu anak beberapa ya, kalau sekarang nggak pernah. Dulu ada yang pernah sampai anak ongkosin dia belajar ke sini. Anak ongkosin, dia pengen belajar, anak ongkosin, transfer. Datang dia, tapi ya enggak. Ba'da an badala lahul ilm an-nafi', ya. Setelah adanya pengorbanan dalam bentuk ilmu bermanfaat kepada murid tadi. Terkadang seorang guru tadi mengorbankan harta setelah ada pengorbanan ilmu. Udah ngajari, Masya Allah, Syekhuna Abdurrahman Al-Adani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Udah ngajari, orang datang ke views 0, nggak bisa apa-apa, nggak bisa ngaji, sampai bisa hafal Quran, bisa qiraah, bisa bahasa Arab, bisa ini, bisa itu. Mau nikah, izin sama Syekh, Syekh mau nikah, ditanya sama Syekh, tahtaj ilal mal, butuh duit untuk nikah, dibantu sama Syekh 5 juta rupiah. 5 juta ikhwan. Itu Syekh Abdurrahman. Siapa-siapa yang dulu nikah, ya, dibantu harta oleh Syekh, dikasih ilmu sama Syekh, tidak mendoakan Syekh, murid durhaka itu semua. Dan anak tahu orang-orangnya, orang-orang Indonesia. Alladzi huwa aghla minad dunya wa ma fiha. Yang mana ilmu tersebut jauh lebih mahal dibandingkan dunia dan isinya. Oh luar biasa ikhwan, sebagian masyayikh itu terhadap talibul ilmi dikasih. Antum bisa bayangkan seorang syekh, anak sebut Syekh Rabi' Ibnu Hadi Al-Madkhali,
Orang kunjung sama syekh, dikasih duit sama dia, dikasih fulus, si duitnya. Itu nyata. Orang-orang yang udah dikasih fulus seperti Ustaz Askari, kasih fulus. Dia cerita, Ustaz Askari itu pernah cerita, kemarin anak pas daurah di Bandung, ada ustadz dari Pekanbaru, dari Riau, Taluk Kuantan, dia cerita dulu kami pernah rombongan katanya ke Syekh Robi, kasih duit sama Syekh Robi, itu jajan. Nah, baiknya para ulama. Ya. Wa ma'ada, dalam keadaan seperti ini baiknya guru. Udah ngasih makan gratis, datang ke Yaman gratis. Udah dapat makan, dapat ilmu. Datang ke Darul Hadis Palembang ini dapat makan, dapat ilmu. Dicarikan donatur untuk bisa belajar ke luar negeri. Wa ma'hadza satajidu ba'd tullab laiman. Dalam kondisi seperti ini engkau dapati sebagian tulab laim, buruk, tercelah. La yashkuru li syaikhihi, tidak berterima kasih kepada gurunya. Bal rubbama ta'ana fi syaikhihi wa syatmihi wa tanaqqusihi. Bahkan terkadang mencela gurunya, mencaci gurunya, merendahkan gurunya, ngomongi gurunya. Ya Allah. Ya WA pula. La barakallahu fi ilmihim. Enggak berkah ilmu seperti ini. Gurunya jadi ocehan misalkan. Wa yuzayyinu lahu syaitan anna hadza min babin nushi. Serta syaitan menghiasi kepada dia bahwasanya ini bab nasihat. Antum kalau nak nasihat guru ngomong baik-baik. Wandi datang misalkan, ana pengen nasihati Ustaz Abdurrahman, ana mendapati kayaknya beliau tuh. Fadhol, tafadhol. Apa? Sebutkan. Begini Ustaz. Simple, kalau antum bawakan hujah dan dalil alasan yang tepat. Atau jangan-jangan antum takut kalau disebutkan. Makanya anu jujuran ya, jujuran. Anak tuh sekarang menghentikan namanya kritik mengkritik. Kenapa? Sekarang mental anak tuh agak lemah. Ya. Anak nyadar tuh gini. Ada ungkapan Ustaz Askari. Jangan dipikirkan kita tuh selalu fokus tuh ke kritik. Khawatirnya apa? Sebenarnya orang tuh ada kritikan kepada kita karena kita tuh salah paham bisa jadi. Iya benar? Antum ngeritik guru antum, ngeritik teman, gini-gini. Ternyata sebab kritikan antum tuh salah paham. Faham? Salah paham. Pas disodorkan, ini loh kitabnya. Terdiam antum. Enggak gitu loh. Pemahamannya gini, antum yang salah paham. Mana kalam salafnya? Baru antum nyadar. Iya ya. Nah, makanya hati-hati. Kadang bisa jadi kita itu keluar-keluar kayak ini salah. Ternyata itu. Cuman ternyata guru kita tuh lebih diem. Ya enggak? Kadang didiemin. Kadang guru tuh apa? Guru tuh punya perasaan sayang dengan murid. Didiemin aja. Tapi murid ketika ngeliatin guru tadi kayak merasa apa gitu. Kayak seakan-akan gurunya yang salah. Perlu ini. Kita menjaga syariat. Tidak boleh dakwah itu diikat dengan person. Diingatkan. Baru nyadar, iya toh. Kadang gak mikir ke situ. Makanya sebagian orang kadang merasa dia itu lebih pandai menilai orang lain. Ternyata orang lain itu udah banyak catatannya, tapi disimpan, tidak ditampakkan. Wa yuzayyinu lahu syaitan anna hadza min babin nushi wa sada' bil haqq. Syaitan menghiasi-hiasi kepada dia bahwasanya ini bab nasihat, as-sada' bil haqq, wa huwa fil haqiqah lima fin nufus, iyadzan billah. Namun pada hakikatnya ada penyakit pada jiwanya dia, pada hatinya dia, jengkel, dendam. Sering dioceh ustadznya, jengkel. Iyadzan billah. Wa illa fa babun nushi maftuh. Pada hakikatnya bab nasihat itu terbuka. Wa tashihul khata' matlub. Memperbaiki kesalahan itu perkara yang dituntut. Lakin kama taqaddam annahu bi syurutin wa adab. Akan tetapi sebagaimana yang telah lalu ada syarat dan adabnya. Wa ba'du tullab yasihhu fi haqqihi ayatamassal bi hadzal bait. Sebagian tullab, sebagian santri layak pada diri dia dijadikan contoh sebagaimana pada bait ini tadi. Apa?
Fa in anta akramtal karimi malaktahu wa in anta akramtal laim tamarroda. Kata seorang penyair, kalau engkau memuliakan orang yang mulia, maka orang yang mulia tersebut bisa engkau kendalikan. Tapi kalau engkau memuliakan orang yang memang rendah, memang dari diri dia orang yang buruk, tamarroda, tetap dia akan bangkang. Jadi balik-balik ke orangnya. Kalau orang yang baik ketika dimuliakan dengan ilmu, ketika diajari, dia akan terima kasih dan bersyukur kepada gurunya. Namun kalau memang orang yang attitude-nya jelek, adabnya jelek, orang yang buruk riwayatnya, mau dikasih kemuliaan dengan ilmu, justru bangkang. Kemudian kata penulis buku ini, wa syukrut syekh yakunu bi ta'ati kama taqaddam. Berterima kasih kepada guru juga bisa dengan cara mentaati dia sebagaimana yang telah lalu. Taat kepada guru sebagai bentuk terima kasih. Dinasihati, ya. Diperintahkan guru begini, diminta khutbah, bisa khutbah tuh, ingat ya, apa, anda nggak bisa, anda tanya, sakit, enggak, udah bisa, udah merasa bisa, mungkin udah merasa pacak, aku nih pacak ngisi ke PLN, pacak ceramah di Pertamina, pacak ceramah di Medco, uang lah sanggup bayar aku 700.000 sekali ngisi, nah merasa pacak, tong, inti itu gantikan jadwal Ustadz inti. Kalau cuma bermodalkan inti, belum tentu inti mau dipanggil orang. Tahu tak? Sebenarnya nama inti tidak ada di sana. Ustadz inti itu kasihan. Dimintalah pengurus tuh, tolong masih ada jadwal, baru pulang dari Yaman nih. Masukin. Ya. Kasihan, udah tahu kasihan. Gak ada duit. Karena nggak mikir. Merasa, Masya Allah saya itu baru pulang dari Yaman, banyak yang menginginkan saya. Kadang tuh mikir dan tuh. Ya. Ah itu tadi. Kadang kita tuh kasihan. Ya. Tapi yang dikasihan ini tak tahu diri. Yang ini tadi wa in akramtal laim tamarrada. Ya, juga syukur talib dengan cara apa? Waddu'a lahu, berdoa kepada, mendoakan gurunya. Waddu'a lahu itu artinya mendoakan kebaikan pada gurunya. Doakan, ya Allah ampunilah dosa guruku ya Allah, berikan taufik kepadanya ya Allah. Doa dengan doa yang baik. Pernah enggak antum doakan guru antum? Pernah enggak? Nah, doakan guru. Ini doa gurunya doain jelek. Wal i'tiraf lahu bil fadl ba'da Allah wa ihtiramuhu atau wa ihtiramihi, serta mengakui jasa guru tadi setelah Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah atas pertolongan Allah, kemudian jasa guru-guruku saya bisa seperti ini. Sama apa yang Anda sampaikan kepada antum dan membawa posisi Anda seperti ini, Anda katakan jazakumullahu khairan kepada ustadz-ustadz, kepada masyayikh yang dulu telah mengajari Anda. Anda jawab aja ikhwan. Ya. Anda pribadi. Beberapa kali ya, kita yang ustadz ini tadi mendapatkan kemudahan-kemudahan dari perkara dunia. Sebabnya apa? Karena ilmu yang ada pada kita ini tadi setelah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ilmu itu didapatkan dari mana? Dari guru-guru yang ada. Ya. Wahtiramihi, yaitu dengan cara menghormati guru tadi. Wa nahwi dzalika minal adab ma'al muallim. Jadi, bentuk rasa syukur kepada guru apa saja? Menyanjung, memuji dia dengan pujian yang layak. Kemudian mentaati guru tersebut. Kemudian mendoakan kebaikan untuk guru tadi. Kemudian mengakui jasa-jasa dia, kebaikan dia. Dan juga menghormati guru tadi. Ya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Naktafi bihadzal qadar.